Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita sudah 1 bulan lebih lewat daripada bulan Ramadan. Tentu berharapnya banyak hal dari bulan Ramadan yang masih berdampak sampai saat ini. Karena kita nggak mau jadi hamba Ramadan. Kita maunya jadi hamba Tuhannya Ramadan. Artinya kita maunya jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Iman kita, iman yang sama seperti di bulan Ramadan. Takwa kita, takwa yang sama seperti di bulan Ramadan. Kejujuran kita, kejujuran yang sama di bulan Ramadan. Kan kalau di bulan Ramadan kita tuh jujur banget, Pak. Kita mau sholat nih, wudhu, kumurnya 1, keluarnya 3. Kumurnya sekali doang, keluarnya 3 kali. Pokoknya gimana caranya biar nih mulut kering aja. Kita nggak pengen tuh ini masuk ngebatalin puasa kita. Padahal apa? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Kalau kita telan aja itu bisa aja. Tapi tadi di bulan Ramadan, iman kita, takwa kita, kejujuran kita semuanya meningkat drastis. Maka tentu yang ingin kita harapkan bersama-sama bahwa mari setelah pasca Ramadan ini kita kebumikan iman dan takwa kita di tengah-tengah era digital, di tengah-tengah era disrupsi, di tengah-tengah menurunnya moral yang ada di sekitar kita. Insya Allah. Sebelum kita memulai pengajian pada siang hari ini, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Niat yang pertama kita khususkan kepada orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita, famili kita, guru-guru kita, dan seluruh orang tersayang kita yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kubur mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di dalam raudhah min riyadil jannah. Niat yang kedua kita khususkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita yang masih hidup sampai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi umur kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang umur kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlancar rezeki kita semuanya. Niat yang ketiga untuk majelis kita pada siang hari ini, Masya Allah, ini majelis yang sangat hebat. Majelis istiqomah ini setiap Senin. Senin itu hari kelahirannya Rasulullah. Majelis ini diadakan di hari Senin. Di waktu sholat zuhur. Zuhur itu sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasul setelah peristiwa Isra Mi'raj. Maka, yuk sama-sama kita niatkan dulu supaya ilmu yang kita saling bermanfaat ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Boleh diikuti setelah saya niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hathu ala tamassuki bi kitabillahi
wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu rahimakumullah. Di era disrupsi ini, di zaman yang makin modern ini, banyak sekali di antara kita itu sering acuh tak acuh sama temennya, sering nggak peduli sama saudaranya. Pokoknya yang penting kita nggak ngelakuin aja, yang penting kita nggak macem-macem aja. Orang lain mau ngapain terserah dah, orang lain mau jungkir balik terserah, yang penting saya mah aman. Betul apa betul? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak seperti itu. Apa kata Rasul? Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Yang pertama, fa in lam yastati, kalau nggak bisa, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Yang kedua, fa in lam yastati, kalau masih nggak bisa juga, fa biqalbih, dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Rasul jelasin tuh tingkatan-tingkatan iman ketika kita melihat kemungkaran. Yang pertama kita ubah dengan tangan kita. Yang kedua kita ubah dengan lisan kita. Yang ketiga kita ubah dengan hati kita. Kita mau yang paling tinggi apa yang paling rendah pertanyaannya? Yang paling tinggi apa yang paling rendah, Pak? Yang paling tinggi. Maka kalau kita ngomongin merubah kemungkaran dengan tangan, maka dalam konteks di dunia profesional saat ini, tangan bukan hanya artinya fisik saja. Mungkin dalam beberapa kasus, kalau misalnya ada orang terang-terangan berbuat kemungkaran, kita pukul nggak apa-apa. Tapi dalam dunia profesional kan nggak bisa seperti itu. Tangan bisa diartikan otoritas. Tangan bisa diartikan kewenangan. Bisa diartikan kekuasaan yang apa? Dapat merubah kebijakan suatu sistem. Maka tentu jika di tempat kerja kita melihat sesuatu yang dirasa-rasanya kok begini ya, pasti kita sebagai manusia fitrahnya itu suci, fitrahnya itu senang melihat kebaikan dan kadang gak suka kalau melihat kemungkaran. Maka ketika kita melihat sesuatu yang dirasa kita kurang sreg dan memang itu tidak sejalan dengan syariat Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, bagi mereka yang memiliki otoritas untuk mengubah sesuatu dengan tangannya, maka ubahlah hal tersebut. Kenapa? Karena memang kalau kita diam saja, itu mungkin kita aman-aman aja. Kita nggak bakal kena apa-apa. Tapi tadi kita sepakat sama-sama bahwa kita mau beriman dengan tingkatan yang paling tinggi. Dan tentu kita nanti di surga mau berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu iman dan takwa bukan hanya sekedar di dalam hati kita saja. Akan tetapi iman dan takwa itu membutuhkan bukti nyata. Iman dan takwa butuh yang namanya aksi. Iman dan takwa butuh yang namanya bukti. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, mukminin wal mukminat yang benar-benar mengaku sebagai muslim-muslimat sejati, sudah sepantasnya bagi kita ketika kita melihat kemungkaran, kita ubah atau kita tegur dengan tingkatan iman yang paling atas. Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu nih sama bapak-bapak semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh jawab. Di dunia kerja sekarang nih, di zaman modern ini, kadang ada nggak sih hal yang suka menghalang-halangi ketika kita tuh mau berbuat jujur, ketika kita mau berbuat sesuai dengan tuntunan agama, itu ada apa banyak? Ada apa banyak, Pak?
Bu, ibu-ibunya ada nggak? Bu, ada apa banyak, Bu? Ngantuk kayaknya nih ibu-ibunya ya. Pules. Kadang kita tuh begitu. Kita mau melakukan sesuatu yang dirasa kita benar, tapi nggak enakan sama atasan. Kadang nanti dibilang, ah kaku banget sih, kok begitu amat kerjanya, ikutin aturan amat sih. Padahal kita memang mengikuti aturan, tapi bukan hanya aturan manusia, aturan Allah yang kita ikuti. Bukan hanya audit di kantor aja yang kita takutin, audit akhirat kita juga takut sama itu. Karena kita percaya bahwasannya nanti di hari kiamat, ketika tangan kita, ketika kaki kita, ketika mulut kita semuanya tidak bisa apa-apa, nanti semuanya yang akan bersaksi adalah hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita nggak bisa tuh bohong-bohong lagi dengan mulut kita. Nanti ada aja yang bicara, yang memberikan kesaksian bahwa dulu si A, si Fulan pernah melakukan seperti ini, dan seperti ini. Dulu dia pernah ngubah-ngubah data tentang apa. Dulu dia pernah markup harga apa. Nah, ini yang kita takutkan. Audit akhirat. Karena di dalam Al-Quran Allah berkata, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia, Pak. Dunia umur kita banter-banter cuma 60 sampai 70. Tapi nanti di akhirat, bahkan jauh sampai kita sampai ke kiamat, kita nanti bakal dipertanggungjawabkan dulu di dalam barzakh, di kuburan. Maka ini yang biasanya seringkali kita lupakan. Khususnya saya sendiri seringkali lupa bahwa ada yang namanya kematian. Dan bahwa kematian itu tidak pernah memandang umur. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tapi kenapa kita sibuk sekali sama menyiapkan dunia kita. Kita sibuk sekali menyiapkan besok mau makan apa. Kita sibuk sekali besok mau ngopi apa. Tapi kita lupa bahwa nanti ketika kita mati semuanya tidak ada yang bisa menemani kita. Harta kita, anak cucu kita, seluruh jabatan kita, semuanya kita copot dan kita tinggalkan hanya di dalam kain putih saja. Ngomong-ngomong soal kejujuran, ngomong-ngomong soal integritas dalam dunia kerja, saya itu ingat sama salah satu kisah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu daripada sahabat yang paling utama, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh pasti tahu di mana Sayyidina Umar dimakamkan. Di mana, Pak? Yang pernah umroh tahu nggak? Sayyidina Umar di mana kuburannya? Di Raudhah. Ya, jadi Raudhah itu dulu rumah Nabi. Yang dimakamkan di sana ada Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ini bukan sahabat yang kaleng-kaleng nih. Ya, insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang belum umroh, Allah segera panggil untuk umroh semuanya. Sayyidina Umar itu khalifah, presiden, Amirul Mukminin yang kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seringkali setiap malam sensus nih para warga-warganya. Nyamar beliau, pakai jubah, pakai tudung, nggak kelihatan. Orang-orang nggak tahu kalau itu Sayyidina Umar lagi keliling. Pernah pada satu waktu beliau lagi sensus, lagi nyamar, beliau bertepatan dengan rumah seorang penjual susu, yang mana di dalamnya hanya ada ibu dan anak perempuannya. Si ibu bilang gini ke anaknya, ini tengah malam nih ceritanya. Nak, tolong masukin atau tambahin air biasa ke dalam susu kita. Supaya nanti besok pagi pas kita pindahin ke wadah, kita dapat susunya banyak. Kalau dapat susunya banyak, kita jualannya banyak, dapat untungnya juga banyak.
Oh, mendengar hal itu, Sayyidina Umar tuh kesel. Kok bisa ada warga saya yang seperti ini? Tapi saat itu Sayyidina Umar nahan dulu. Anaknya jawab, Bu, nggak boleh gitu. Kata Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, kan kita nggak boleh berbuat curang. Ibunya balas lagi, ya udahlah, nggak ada yang ngeliat. Tetangga udah pada tidur, apalagi Sayyidina Umar, boro-boro dia mau kemari. Mana mau dia ke sini? Oh, makin kesel itu Sayyidina Umar dengar itu. Tapi Sayyidina Umar masih tahan sabar. Lalu anaknya jawab lagi, Bu, memang Umar tidak melihat kita. Memang tetangga-tetangga tidak akan ada yang tahu tentang perbuatan kita. Tapi yang ibu perlu tahu, Tuhannya Umar, Tuhannya ibu, Tuhannya saya, dan Tuhan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, bahkan di alam semesta, itu senantiasa mengawasi kita. Sebab apa? Huwas Samiul Basir. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Mendengar hal itu, ibunya langsung beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Memohon ampun kepada Allah atas kekhilafan yang terjadi kepadanya. Maka mendengar hal tersebut, Sayyidina Umar merasa senang tapi sekaligus sedih. Karena kok bisa di bawah kepemimpinan beliau ada warganya yang merasakan kesusahan sampai-sampai berpikir untuk curang. Nah, ini hebatnya Sayyidina Umar, seorang pemimpin yang ketika bawahannya melakukan kesalahan, nggak serta-merta langsung nyalahin bawahan. Tapi introspeksi dulu, introspeksi dirinya dulu. Selama masa jabatan saya, kepemimpinan saya ada salah nggak kira-kira? Nggak serta-merta tuh langsung dipenjarakan, enggak. Akhirnya besok harinya Sayyidina Umar menyuruh kepada ajudannya untuk menyelidiki tentang keluarga tersebut. Ternyata setelah diselidiki, memang keluarga tersebut adalah keluarga yang yatim. Jadi tidak ada suaminya sudah meninggal. Lalu memang anak perempuannya adalah perempuan yang solehah. Maka di hari itu juga Sayyidina Umar datang bersama anaknya yang bernama Asim untuk melamar anak perempuan tersebut. Yang akhirnya di masa kekhalifahan selanjutnya, di masa dinasti Umayyah, itu lahir pemimpin yang paling legendaris terkenal akan keadilannya yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Apa pelajarannya bagi kita? Yang pertama, setidaknya integritas itu adalah kita melakukan sesuatu tetap sesuai dengan aturannya bahkan saat tidak ada yang melihat kita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa tadi Allah itu As-Sami yang maha mendengar, Allah Al-Basir yang maha melihat, maka akan senantiasa seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau ngelakuin sesuatu, terus ternyata ada CCTV nih, terang-terangan lihat kita. Jadi nggak sih kita ngelakuin kecurangan tersebut? Nggak bakal kita berani jadi, karena kita tahu ada yang ngawasin. Maka sama halnya dengan kita sebagai seorang muslimin wal muslimat. Kalau kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita, insya Allah tidak akan pernah sedikit pun terbersit dalam hati kita untuk melakukan kemaksiatan. Insya Allah. Yang kedua, tadi Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin tidak serta-merta langsung menghukum ibu-ibu tersebut karena ingin melakukan kecurangan. Beliau tabayun dulu, klarifikasi dulu, cari background-nya dulu seperti apa sampai-sampai kok bisa dia kepikiran melakukan hal itu. Inilah sosok pemimpin yang diidam-idamkan oleh umat. Nah, kita praktekkan, aplikasikan ini kepada diri kita sendiri. Sebab kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Setiap dari kalian, setiap dari kita adalah pemimpin bagi dirinya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kepemimpinan tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Di hari akhir tangan kita bakal bisa ngomong sendiri, kaki kita bakal bisa ngomong sendiri. Semuanya bakal bisa ngomong kecuali mulut kita dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi dusta yang bisa keluar dari mulut kita saat itu. Yang ketiga, kita bisa lihat efek domino dari kejujuran dan integritas yang nyata tersebut. Bagaimana pada akhirnya di beberapa generasi selanjutnya lahir seorang pemimpin yang adil, lahir seorang pemimpin yang bijaksana, lahir seorang pemimpin yang legendaris dari rahim seorang perempuan yang solehah. Maka tentu bapak-bapak yang punya anak perempuan, ibu-ibu juga yang punya anak perempuan, atau mbak-mbak yang masih belum menikah, jadilah orang yang solehah. Karena tadi, al-ummu madrasatul ula. Perempuan nanti akan menjadi ibu, yang mana ibu ini adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa kebaikan yang kita tanam pada hari ini, kejujuran yang kita lakukan pada detik ini, nanti suatu hari akan kita tuai. Kalau bukan untuk kita, minimal untuk anak cucu kita. Insya Allah. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam dengan sangat keras perbuatan curang, Pak. Di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi mereka orang-orang yang curang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Siapa mereka yang curang? Yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Akan tetapi kalau mereka menakar untuk orang lain, yukhsirun, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. Di dunia modern ini, takaran bukan hanya susu, bukan hanya seberapa berat gandum, bukan hanya seberapa banyak biji kurma, melainkan takaran kita pada hari ini. Bagaimana kita mengerjakan laporan dengan jujur, bagaimana kita mengisi data-data perusahaan dengan integritas, bagaimana kita datang ke dalam kantor setiap hari dengan tepat waktu. Maka saat kita sadar bahwa di sana tindakan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah keimanan dan ketakwaan kita akan senantiasa membumi bersama jati diri kita. Sekarang, yuk sama-sama kita buat komitmen pribadi dalam hati kita. Setelah ini kita masuk kerja lagi, atau besok ketika kita masuk ke kantor lagi, kita tanamkan. Kita mau jadi pribadi yang jujur. Kalau ada yang jadi pemimpin, yang jadi atasan di sini, menjadi atasan yang bijaksana. Kalau ada yang menjadi staf di sini, menjadi staf yang memiliki integritas yang nyata. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, la takunu imma'ah in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu. Kata Rasul, kalau ada orang yang baik sama kita, kita juga harus berbuat baik sama mereka, bahkan jauh lebih baik lagi. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, maka jangan sekali-kali kita membalasnya dengan kezaliman yang sama. Maka jika kita aplikasikan ini dalam pekerjaan kita, mau bagaimanapun tuntutan pekerjaan yang dibebani oleh kita, selama kita berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita,
kita mencari nafkah semata-mata karena ikhlas lillahi ta'ala, maka tentu balasannya tiada lain dan tiada bukan adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yuk sama-sama kita komitmen kepada diri kita. Jadilah pribadi yang jujur. Kita pilih mau ada di pihak mana nih kita. Mau di pihak orang-orang yang jujur atau di pihak orang-orang yang curang. Tidak peduli seberapa besar atau kecil usaha kita. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya. Tapi bagaimana Allah melihat niatnya dan bagaimana Allah melihat di mana kita menempatkan diri kita. Ada salah satu kisah saat itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam dibakar oleh siapa? Raja Namrud. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, ada burung, hewan-hewan nih, salah satunya burung yang membawa air di dalam mulutnya, lalu menyirami api tersebut supaya padam. Terus juga ada hewan seperti cicak yang niup-niup api tersebut supaya apinya itu makin besar. Ada juga nih hewan yang kecil banget ukurannya, semut. Dia bawa setetes air, semut kan bisa tuh bawa tetesan air. Terus ikut ngelempar ke apinya Nabi Ibrahim saat itu. Sama cicak diledekin. Semut, lu ngapain bawa tetesan air begitu? Emang lu kira dengan tetesan air itu bisa memadamkan api daripada Raja Namrud? Kata semut apa? Iya, saya tahu bahwa tetesan-tetesan ini tidak akan mampu untuk memadamkan api yang berkobar yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Tapi setidaknya Allah akan mencatat bahwa saya berada di sisi Nabiullah Ibrahim, bahwa saya berada di sisi kebenaran, bahwa saya berada di sisi kejujuran. Inilah yang perlu kita bentuk, mentalitas keimanan dan ketakwaan yang senantiasa jujur. Ada siapapun, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, sebelum saya tutup, boleh? Ada yang mau bertanya tentang hal apapun itu? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya, boleh? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.